Shalom, seluruh jemaat kasih Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri semua. Bersama kita mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bersama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang duduk kembali, kita akan mengambil saat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah kita masing-masing, tetapi Tuhan melihat setiap kita. Bila hati kita tertuju kepada Tuhan saat teduh. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Bersama-sama kita memuji, memuliakan Allah kita dengan menaikkan pujian segala kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kepercayaan hanya bagi Tuhan. Karena semuanya yang ada, karena semuanya yang ada diciptakan oleh
berasal dari adanya dan hanya bagi Dia hanya bagi Dia segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nas memimpin ibadah kita pada pagi hari ini dalam Mazmur 31 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Cuman kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu waktu demi waktu terus berganti, tetapi pemeliharaan penyertaan Tuhan sungguh kita nikmati sampai pada saat ini. Dan biarlah kita merenungkan siapakah kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian, ku yakin Tuhan memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan terus memberkati, memelihara setiap kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi dan tidak pernah berubah kasih-Nya dalam hidup kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau selalu menunjukkan yang terbaik bagi kami. Namun dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, kegagalan demi kegagalan setiap kami untuk hidup taat dan setia, terlebih melakukan firman Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan kami berdosa. Oleh karena kami manusia terbatas, karena banyak keinginan duniawi yang menghantui kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biarlah Allah Tritunggal itu yang menyelidiki setiap hati kami, dan kami datang di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik yang kami pikirkan, tindakan kami, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan, dan Engkau Allah mengampuni setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh ketika diampuni oleh Tuhan, dan biarlah kami hidup taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan yang tidak menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Berita anugerah yang disampaikan kepada kita di dalam Mazmur 25 ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Petunjuk hidup baru yang menuntun kehidupan setiap kita dalam hari-hari yang terus kita lewati. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Biarlah setiap kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus sungguh-sungguh mewujudkan teladan hidup Yesus Kristus dalam hidup kita. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Saya mau jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Dengan pengakuan iman rasuli hendak yang percaya mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari pada pagi hari ini kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat dan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sungguh penyertaan pertolongan Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami rakyat Indonesia. Kami berdoa biarlah Engkau terus sertai, Engkau pelihara, dan terlebih-lebih juga di tengah-tengah pandemik ini, biarlah kami sebagai masyarakat yang ada di bumi Indonesia ini sungguh-sungguh mengerti tanggung jawab kami, terlebih-lebih untuk menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau berkati para pemerintah kami, dan terlebih-lebih juga Tuhan program untuk vaksin, supaya Tuhan tolong, supaya setiap masyarakat sadar akan kebutuhan vaksin ini, dan sehingga cepat untuk masyarakat mendapatkan, dan sehingga kami boleh merdeka dari virus corona ini, dan kami dapat beraktivitas seperti dulu lagi. Para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, dan biarlah Tuhan tolong dan berikan kami kedamaian, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan oleh karena tidak ada ancaman, tetapi kami hidup rukun, hidup damai, oleh karena Tuhan telah menyatukan kami di bumi Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Engkau tetap setia memelihara, memberkati, dan menyertai mereka di dalam segala beban pergumulan persoalan yang diperhadapkan, di dalam pergumulan pribadi, di dalam rumah tangga, dan persoalan-persoalan yang lain yang diperhadapkan dengan mereka. Dan biarlah mereka mengarahkan pandangan kepada Tuhan, percaya bahwa Engkau ada di setiap musim kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, dan sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat kami yang lanjut usia Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit, baik untuk Ibu Ermin, baik juga untuk Ibu Evi, maupun juga Ibu Yulan. Tuhan, kami selalu berdoa bagi mereka, biarlah tangan Tuhan yang terus melawat mereka. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka untuk menikmati setiap waktu demi waktu. Dan dalam kesendirian itu biarlah Allah Roh Kudus Tuhan ada sebagai penghibur dan menguatkan, menolong mereka. Dan keluarga yang merawat, biarlah Engkau berkati Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, inilah kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan. Dan biarlah Engkau senantiasa bersama-sama memberkati, memelihara, melindungi, dan menjauhkan kami dari virus corona ini, sehingga kami dapat beraktivitas sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Inilah doa dan permohonan kami, demi nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menikmati suara Tuhan yang akan menyapa kita. Bahwa kita mengakui kita dahulu adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih Kristus, Dia memerdekakan kita, dipanggil untuk menuju kepada kehidupan yang terang. Dan itu karena kuasa darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Pujian hanya oleh darah Yesus. Terlepas dari dosa, hanya oleh darah Yesus ku mendapat sentosa. Hanya oleh darah Yesus Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Sekarang ku dibenarkan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Aku masuk surga terang hanya oleh darah Yesus. Tiap hari ku menang hanya oleh darah Yesus. Aku masuk surga terang hanya oleh darah Yesus. Tuhan disalibkan, hapus segala dosa. Hatiku sucilah hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menaikkan syukur sekali lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kasih anugerah Tuhan yang masih Engkau curahkan kepada kami. Kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau mengizinkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama juga mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah kami, bukalah hati pengertian kami, supaya kami boleh diubahkan seturut dengan firman-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kiranya Engkau sungguh-sungguh mengurapi dan boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan juga jemaat yang mendengar dimanapun berada, biarlah Allah Roh Kudus yang memelihara hati dan pikiran sehingga tertuju konsentrasi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah meskipun di rumah masing-masing. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, kita telah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka?
Sudahkah kita merdeka? Kemerdekaan sesungguhnya yang dikehendaki oleh firman Tuhan itu apa? Apakah bebas dari penjajahan penyakit, penjajahan orang lain? Sesungguhnya kemerdekaan sejati kalau kita memahami adalah di mana kita adalah manusia yang dahulu dijajah, diperbudak oleh dosa, dan kini karena Kristus, karena iman kepada Kristus, kita dimerdekakan, dibebaskan, sehingga kita hidup sebagai orang-orang kudus Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia, tentu kita terus-menerus belajar, terus-menerus diperbaharui, terus-menerus bertumbuh, tidak hidup seperti yang dulu lagi. Ada satu perubahan yang terlihat baik secara karakter, secara ideologi, pemikiran harus berubah. Semakin hari semakin sempurna serupa Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita dengan cepat teks ini. Mari kita memperhatikan dengan seksama. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah merdeka dari dosa. Seperti pertanyaan saya di awal, sungguhkah saya dan saudara sudah merdeka di dalam Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengoreksi, menyelidiki hati kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, ada satu pepatah yang mengatakan, efek samping suatu obat kadangkala lebih buruk daripada penyakit asal. Persoalan lama atau penyakit lama tidak sepenuhnya hilang, hanya berganti wujud, beda penyakitnya ya. Nah, hal inilah yang kadangkala terjadi di dalam kerohanian orang-orang percaya, sadar tidak sadar. Tetapi sejarah mencatat Bapak Ibu, bahwa sebagian orang Kristen telah terjebak pada sebuah ideologi, ide atau gagasan, kepercayaan, keyakinan yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu
tidak perlu mentaati hukum apapun. Orang Kristen itu sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Karena itu mereka tidak lagi terikat oleh hukum manapun, termasuk hukum Taurat sekalipun. Namun pertanyaan di dalam teks yang kita baca ayat 15 tadi. Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Dia berkata begini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Dia jawab di situ langsung, sekali-kali tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa surat Roma ini diwarnai dengan gaya semacam dialog imajiner seperti itu ya. Paulus menyatakan suatu kebenaran, lalu ia mengantisipasi keberatan orang dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ia jawab dalam uraiannya di dalam surat Roma yang kita baca ini. Jadi ini strategi suatu sastra yang sangat baik yang ia tulis di sini. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya, sebelum teks yang kita baca tadi, contohnya perhatikan teks di dalam pasalnya yang kelima. Ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia katakan di sana? Bahwa kita dibenarkan karena iman. Kita diselamatkan karena iman. Nah, pertanyaannya, jika orang berdosa diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik, apakah mereka masih perlu berbuat baik? Apakah perlu beramal? Apakah perlu taat kepada hukum Taurat? Jika orang Kristen tidak lagi di bawah kuasa Taurat, apakah mereka masih dituntut untuk mentaatinya? Nah, apa yang diantisipasi Paulus ini merupakan bahaya umum yang kerap kali terjadi. Jemaat di Galatia contohnya, kalau kita perhatikan. Di sana ditegur dan dinasihati oleh Rasul Paulus supaya tidak menggunakan kebebasan di dalam Kristus sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Mari kita buka bersama Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Dia berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Beberapa jemaat di Korintus juga contohnya. Dan mereka bukan hanya berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka bahkan menyombongkan dosa itu sendiri. Coba perhatikan di 1 Korintus pasal 5 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Ini luar biasa dan memalukan sekali. Sekalipun demikian bergulat dalam dosa, tetapi kalian sombong menyombongkan dosa. Kita pun tidak jarang menemukan beberapa orang Kristen yang menyalahgunakan juga teks Alkitab untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dirinya yang keliru, yang salah, yang dosa. Contohnya apa? Nah ini, tentang rokok. Kalau saya lihat seringkali, jangan merokok, merusak kesehatan. Jangan merokok. Apa jawabnya? Tidak ada di dalam Alkitab ditulis bahwa merokok adalah dosa. Tidak ada. Nah inilah, ada banyak yang lainnya, contoh singkat untuk kita. Membenarkan perbuatan mereka yang keliru dengan menggunakan teks
Alkitab, menggunakan kitab suci. Apa yang benar bisa digunakan secara tidak benar. Inilah kenyataan. Begitu pula dengan kebebasan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, orang percaya, orang Kristen bukan penganut sebuah gagasan atau kepercayaan seperti itu. Tidak perlu mentaati hukum Taurat apapun. Toh kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Bukan penganut kepercayaan seperti itu. Tidak perlu untuk bersusah-susah taat kepada firman. Toh juga kita diselamatkan karena kasih karunia. Pemberian Allah cuma-cuma, hadiah. Bukan karena upaya. Tidak perlu. Ada banyak. Dan kalau ada di antara kita seperti itu, bertobat. Jangan membenarkan perbuatan ideologi seperti itu. Itu keliru. Jangan bilang tidak perlu untuk ke gereja beribadah. Tidak perlu untuk beribadah di rumah. Tidak ada yang melihat. Toh juga diselamatkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan kan tidak bisa hilang dan tidak pernah bisa hilang. Oh Bapak Ibu Saudara, perlu lihat apakah kita benar-benar sudah bertobat, sudah mengenal kebenaran atau tidak. Marilah kita tidak abai. Marilah kita merdeka dari gagasan, pola pikir yang seperti itu. Ada banyak gereja di tengah-tengah pandemi ini dininabobokan. Mentang-mentang ibadah di rumah. Mentang-mentang tidak di gereja, tidak di absen di gereja. Mereka menjadi abai untuk mentaati hukum Allah, untuk beribadah kepada Allah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan jemaat GKT Maranatha Paiton. Marilah kita melihat hati kita. Apakah kita jangan-jangan sedang di dalam perbudakan ideologi seperti itu? Bagi kita yang selama ini persekutuan di rumah tidak ada, membaca firman tidak ada, ibadah pun tiap minggu jam 7 tidak kita perhatikan. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan urusan kita sendiri. Atau kita mungkin mengabaikannya, wes jam 7 ini saya bekerja dulu, nanti malam aja saya beribadah. Moro-moro lupa. Oh Bapak Ibu Saudara, tetap menghimbau kita. Memang kita sibuk, tetapi seperti ibadah di gereja tiap hari Minggu. Marilah kita memberikan waktu kita jam 7 pagi itu bersiap untuk beribadah menghadap Allah. Meskipun di rumah kita masing-masing. Marilah kita mentaati Dia. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan, tetapi bukankah sikap itu adalah sebagai budak? Sikap yang masih dijajah oleh pikiran yang salah, yang keliru. Terkecuali memang benar-benar tidak bisa, maka cari waktu malam hari, siang hari. Tetapi saya rindu kita tetap memperhatikan hal ini dengan baik. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jangan hidup seperti orang-orang yang menyalahgunakan kebebasan. Kebebasan itu bukan kekacauan. Orang yang mengagungkan kebebasan itu justru seringkali diperhamba oleh kebebasan itu. Kebebasan di dalam Kristus adalah untuk disyukuri, bukan dimanipulasi. Perhatikan baik-baik. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah untuk disyukuri bersama-sama. Bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dimanipulasi. Di dalam teks ini Paulus memberikan dua alasan. Mengapa orang-orang Kristen tidak boleh berbuat sembarangan? Yang pertama ialah dari sisi konsekuensi dosa. Perhatikan di dalam ayat 16 dan 21.
Dengan menggunakan ilustrasi dari perikop perbudakan kuno pada zaman Romawi, Paulus menjelaskan bahwa perhambaan di bawah dosa akan menghasilkan kematian. Konsekuensi perbuatan dosa bukan hanya pada fakta perhambaan saja atau kehilangan kebebasan, tetapi juga pada akibat. Nah, perhatikan ya. Juga pada akibat. Kenapa? Orang yang terus berbuat dosa akan mengalami kematian. Ini tegas sekali. Orang yang terus-menerus berbuat dosa, hidup bergulat dalam dosa, akan mengalami kematian. Kematian di ayat 16 dan 21 ini sangat mungkin merujuk pada kematian kekal. Sebab dia kontraskan dengan kehidupan kekal di dalam ayat 22 dan 23. Nah, kematian ini Bapak Ibu Saudara pasti melibatkan kematian secara rohani dan kematian fisik. Tetapi penekanan yang lebih tajam di dalam ayat ini adalah penekanan terletak pada kematian kekal. Jadi garis bawahi, mereka yang terus-menerus hidup di dalam dosa berarti belum dibebaskan dari perbudakan dosa. Oh Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana hidup kita saat ini. Tetapi ingatlah, orang yang terus-menerus hidup dalam dosa berarti belum pernah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan mereka yang belum merdeka dari dosa akan menuju pada kebinasaan kekal. Mungkin kita tidak di ranah seperti ini. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita yang belum sungguh-sungguh bertobat. Kerabat kita siapapun. Oh Bapak Ibu Saudara, mereka sedang menuju kebinasaan yang kekal. Ini mengerikan sekali. Oleh sebab itu marilah kita memberitakan ini. Supaya mereka dibawa kembali kepada jalan yang benar. Dibawa bertobat, sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Marilah kita perhatikan orang di sekitar kita. Pastikan keluarga kita ini apakah sudah benar-benar menerima Yesus, sudah bertobat atau tidak. Jangankan kita berkata melihat keluarga kita, diri kita sendiri pun jangan-jangan belum. Syukurlah kepada Tuhan kalau kita memang benar-benar menjadi orang yang baru. Bukannya kita tidak ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Tapi bedanya orang yang diperhamba oleh dosa adalah mereka menikmati dosa itu. Kalau jatuh dalam dosa mereka menikmati. Tetapi orang yang sudah lahir baru ketika jatuh ke dalam dosa, ada satu perasaan kacau, tidak tenang. Dia ingin keluar, dia tidak nyaman, tidak menikmati dosa itu sendiri. Dan dia bertobat, berubah. Itulah bedanya. Bapak Ibu Saudara, konsekuensi lain yang dipikirkan Paulus di dalam hal ini adalah malu. Ungkapan merasa malu sekarang mengasumsikan perspektif apa? Pertobatan. Sesudah berada di dalam Kristus, orang-orang percaya melihat dosa dengan cara yang baru. Tidak lagi membanggakan dosa seperti jemaat Korintus tadi. Tidak lagi membanggakan dosa seperti jemaat di Galatia menyalahgunakan kemerdekaan itu sendiri. Melainkan merasa malu tatkala jatuh di dalam dosa. Ketaatan pada dosa hanya menghasilkan kecemaran yang berujung kepada kematian. Dosa adalah wujud perbudakan yang buruk. Sehingga sepatutnya mendatangkan malu seharusnya pada yang melakukannya. Patutlah kita malu kalau kita berlakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa orang Kristen tidak boleh berbuat sembarangan? Kedua adalah dari sisi status orang Kristen. Ayat 17 sampai 20
dan ayatnya yang ke-22. Dalam bagian ini perhatikan, Paulus beberapa kali menegaskan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya sudah mengalami perubahan status. Seperti yang saya bilang di persekutuan KW tadi hari Kamis kemarin. Status kita berbeda. Ketika di dalam Kristus, status kita bukan hamba dosa lagi. Kita telah mengalami perubahan status, kita adalah sebagai orang-orang kudus Tuhan. Hamba kebenaran, hamba Allah di sana. Dahulu kita adalah hamba dosa. Namun sekarang menjadi hamba kebenaran. Itu di dalam ayat 18 sampai 19. Kita adalah hamba kebenaran, hambanya Allah. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, status yang baru ini dia ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Bukan karena hasil upaya kita. Perhatikan dalam ayat 18-22. Bukan karena hasil upaya saya dan saudara. Allah yang lebih dahulu berinisiatif untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau ada orang-orang di luar sana yang berkata bahwa keselamatan itu karena usaha, karena upaya, tetapi kita, Alkitab menegaskan bahwa kita mengalami perubahan status, kemerdekaan itu tak ada setitik pun, secuil pun karena usaha kita sendiri. Itulah sebabnya kita mampu untuk hidup sebagai hamba kebenaran karena Allah yang telah melepaskan kita dan Allah lah yang memampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan, hamba kebenaran. Jadi tanggung jawab manusia, tanggung jawab saya dan saudara bukan mengubah status. Itu murni adalah karena anugerah Allah. Walaupun demikian Bapak Ibu, hamba Allah atau orang percaya ini dituntut untuk hidup sesuai dengan statusnya. Nah ini yang menjadi aplikatif buat kita. Walaupun memang kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, pekerjaan Allah murni 100%, namun kita sebagai orang-orang percaya dituntut untuk apa? Supaya hidup sebagai orang-orang yang merdeka seperti status kita, manusia baru. Kesesuaian itu diwujudkan dalam bentuk apa? Yang pertama, ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap pengajaran rasul-rasul di dalam Alkitab. Perhatikan. Dan yang dipentingkan di situ adalah segenap hati, keseriusan hati, kesungguhan hati, ketaatan yang bersumber dari kesadaran, dari sikap hati yang benar. Bukan ketaatan yang munafik. Ketaatan orang Kristen kepada kebenaran bukan ketaatan yang munafik, ketaatan yang pura-pura bukan, tetapi ketaatan yang bersumber dari hati yang benar-benar mengenal Allah dan mengasihi Allah. Bukan ketaatan yang dinilai dari patokan yang keliru, bukan karena supaya saya tidak diejek, bukan. Supaya saya dipuji sama hamba Tuhanku, bukan. Itu bukan ketaatan yang munafik namanya. Tapi ketaatan karena ada satu kesadaran dari dalam hati bahwa saya adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Saya adalah hamba Allah dan hati kita yang sadar itu benar-benar menunjukkan buah hidup yang taat di sana. Wujud kesesuaian yang lain yang kedua adalah penyerahan seluruh hidup untuk Allah. Penyerahan seluruh hidup, totalitas hidup kepada Allah. Perhatikan ayat 22.
anggota-anggota tubuh disebut di sana. Di sini memang merujuk pada aspek fisik ya, anggota-anggota tubuh manusia. Tetapi di sana juga dia kontraskan dengan ayat 17b, yaitu batiniah. Nah, jadi di sana segenap hati. Kesungguhan dalam hati perlu, ini nih. Kesungguhan dalam hati kita perlu dibuktikan melalui tindakan konkret. Penerimaan ajaran yang benar perlu direalisasikan, dimanifestasikan melalui ketaatan yang praktis. Ini bukan hanya tentang hati yang percaya, bukan hanya tentang pikiran yang percaya, tetapi pula tindakan harus dibuktikan. Jadi tidak ada setengah-setengah di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada. Dia dikontraskan sana antara hamba dosa, hamba kebenaran. Jadi di situ muncul berkali-kali. Dan ini merupakan sebuah penekanan untuk kita pada hari ini. Kita memilih, kita mau menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa setiap kita manusia hanya diperhadapkan pada dua pilihan yang eksklusif di dalam hidup ini. Tidak memilih yang satu, berarti memilih yang lain. Begitu pula sebaliknya, tidak ada setengah-setengah di dalam mengikuti Yesus. Kalau kita enggan menjadi hamba kebenaran, berarti kita sebaliknya. Kita hidup dalam perbudakan dosa. Kita memilih hamba kebenaran atau hamba dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita memilih kehidupan atau kematian, pengudusan atau kecemaran. Tidak ada jalan tengah, jangan bilang setengah cemar, setengah kudus. Tidak ada seperti itu. Totalitas hidup. Di manakah Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah saudara berhasrat kuat untuk melayani kebenaran? Jika tidak, berarti kita memiliki hasrat untuk sebalik. Kiranya firman Tuhan ini menegur kita. Kiranya kekudusan firman Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Kiranya ada satu pertobatan yang sungguh terjadi di dalam kita. Kiranya ada satu ketaatan yang tulus dari hati saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, marilah kita hidup sebagai orang-orang merdeka. Layanilah Tuhan, permuliakanlah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selidikilah hati kami Tuhan. Apakah kami ini sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Tiliklah hati kami yang terdalam ya Tuhan. Apakah kami ini telah sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu? Bapa, Engkau yang paling mengenal setiap kami. Engkau yang paling tahu seluk-beluk kehidupan kami. Telah bertahun-tahun kami menjadi orang Kristen. Namun Tuhan, Engkau melihat apakah kami sungguh-sungguh hidup layaknya sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa kami kerap kali jatuh di dalam dosa. Kami kerap kali gagal di dalam taati Engkau. Ampuni kami. Dan segala dosa-dosa yang masih ada, yang memperbudak hidup kami, yang membuat hidup kami najis. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, di bawah kaki salib-Mu. Sucikan, kuduskanlah kami Tuhan. Tahirkanlah kami Tuhan. Murnikanlah kami Tuhan. Kami yang diperbudak karena dosa, iri hati, kecemburuan.
Tuhan tolonglah kami. Kami yang masih diperbudak karena pahit hati, Tuhan tolonglah kami. Bahwa pola-pola pikir yang salah, ideologi-ideologi yang salah, Tuhan tolonglah kami. Ubahkanlah kami seturut dengan firman-Mu. Bapa, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan, dan kini kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Allah Roh Kudus supaya kami boleh hidup dimerdekakan di dalam Kristus, dan kami mempermuliakan Engkau, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di salib untuk menggantikan kami, untuk menebus kami dari segala kutuk dosa kami. Tuhan, terima kasih, terpujilah kasih karunia-Mu. Inilah hidup kami. Berikanlah kami hati seorang hamba yang taat, yang mengasihi, yang melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kepadamu kami sudah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah menyapa kita pada pagi hari ini, supaya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk meresponi firman Tuhan, dan kita juga menyerahkan persembahan kita. Seperti biasa, kalau ada waktu untuk mengantar ke gereja atau bisa mentransfer lewat nomor rekening yang tertera di layar HP kita masing-masing. Dengan menaikkan pujian, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberkati setiap kami, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan berkati persembahan ini untuk dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Dan para majelis yang mengelola, biarlah Engkau berikan hati takut akan Tuhan, supaya mengelola persembahan yang tepat pada sasaran. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi, biarlah Engkau limpahkan berkat-Mu bagi setiap
kami. Terima kasih Bapa, ini persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dan kita membawa firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini untuk kita hidupi dan sehingga kita hidup sempurna di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Kudus Tuhan terus menyertai kita untuk menjalani kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.